Yang terpenting adalah saya khususnya atau insya Allah kami itu tetap menganggap bahwa Rismond itu adalah pernah merupakan bagian dari kami. Ya, bahwa sekarang dia mungkin sedang ada perubahan, itu udahlah, ini di bulan suci Ramadan saya selalu mengatakan moga-moga dia dapat hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak pernah menyalahkan atau kami juga tidak pernah menyalahkan buku yang sudah diterbitkan. Buku itu nggak salah. Jadi dengan segala hormat saya kepada teman-teman yang melakukan ekspresi terhadap buku itu, nggak apa-apa, saya hormati sikapnya. Ada yang membanting buku itu, ada yang membakar buku kayak Gus, nggak apa-apa. Tapi bukunya sebenarnya nggak salah, karena buku itu masih ditulis ketika Rismond masih menggunakan pikiran yang bebas, terbuka dan sehat. Jadi poin yang penting adalah 11 Maret 2026. Itu adalah tanggal super smart. Ya, jadi ada surat perintah untuk dia. Tanggal 11 Maret itu 2026. Sebelum tanggal itu, pra tanggal itu, artinya respon kita sebut sebagai respon prabayar. Ya, itu pra itu. Pasca bayarnya itu yang mulai error. Ya, jadi sebelum itu benar. Sekarang sebelum itu, respon pun ikut menyusun buku itu. Terutama bersama dengan saya, bersama dengan misalnya Mbak Tifa, tentu didukung teman-teman yang lain, ada Bu Kurnia, ada juga Mas Rostam, ada juga Pak Rizal Fadila juga bikin buku. Semua tidak ada yang salah karena itu penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan panjang. Tidak mungkin suatu penelitian ilmiah dan panjang dibalik dengan waktu yang sangat singkat. Dia mengatakan selama 2 bulan. Teman-teman di sini tuh ada yang masih membersamai Rismond sampai dengan hari-hari terakhir kemarin. Iya, di KMP. Apa kerjaannya itu? Masih mempromosikan buku, ya kan Bu Mer? Bahkan buku, iya, buku itu bahkan di launchingnya tanggal 1 Januari tahun 2026. Berarti itu 2 bulan yang lalu aja dia masih mempromosikan buku. Gak ada pikiran. 18 Februari, Rismond pun masih menjadi ahli untuk sidang CLS. Dan itu disumpah dia. Artinya dia tidak mungkin berkata yang tidak benar, insya Allah kalau disumpah. Tanggal 26 Februari, dia masih nge-tweet di Twitter. Dia mengkoreksi atau mengkritisi ijazah legalisasi tahun 2005 milik Jokowi. Yang mengatakan ijazah legalisasinya itu adalah terdapat kesalahan. Karena tidak mungkin ijazah yang sama dipakai 2 kali, 2005 dan 2010. Nah sekarang dia menyampaikan kemana ada 3 hal kesalahan. Ada yang namanya translasi, ada yang namanya rotasi. Oke, kalaupun itu saya jawab, sebentar lagi tentu saya jawab. Tetapi itu tidak akan mengubah semuanya. Temuan kita semua, termasuk temuannya Mas Rostam, itu banyak. Mas Rostam misalnya temuan soal Jumatno. Mas Rismond dengan Mas Michael ada di sini juga tadi. Ada juga dengan Pak Janes. Ketemu Pak Kasmujo. Ketemu Desa Ketoyan. Pasar Pramuka misalnya. Itu kan fakta-fakta yang luar biasa. Saya, Dr. Tifa dan teman-teman TPUA tadinya, kami datang ke Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April di ruang 109 itu melihat skripsi langsung. Skripsinya tidak terjawab. Skripsinya jelas tidak ada lembar pengesahan skripsinya, tidak ada tanda tangan ujiannya. Itu jelas gak lulus. Apa yang dia katakan itu hanya menjawab satu hal saja, yaitu tentang foto ijazah miliknya Dian Sandi Utama yang tadinya miring kemudian ditranslasikan itu dikoreksi, yang tadinya bentuknya gini kemudian diluruskan ini. Nah itu ditranslasikan, artinya. Tapi kalau dia mengatakan dirotasikan, mohon maaf teman-teman semua, apa arti rotasi? Putar. Yang diputar siapa? Ijazahnya atau otaknya dia? Itu ya. Jadi tanggal 11 Maret itulah ada yang dirotasikan pikirannya. Nggak ada rotasi sama pencahayaan. Mas Rismond, saya belajar fotografi motret itu semenjak SMP, masih kecil gitu. Saya udah nyetak foto. Yang namanya dia bilang ada focal length. Nggak ada hubungannya focal length. Teman-teman yang fotografer, yang ngerti kamera pasti tahu. Gimana cara menggunakan kamera profesional kayak gini. Focal panjang itu akan menghasilkan bokeh yang bagus. Deep of field sempit. Untuk menghasilkan bokeh yang bagus, focal length-nya panjang, diafragmanya besar, artinya angkanya kecil, kemudian ya speed dan itu ngikutin. Kemudian juga jaraknya. Itu ngatur. Itu baru menghasilkan, ini kalau orang-orang motret zaman kuno kayak Pak James kita masih pakai kamera SLR, pasti tahu itu. Ya. Nah, dia ngapain pakai vokal segala? Nggak ada vokalnya itu. Ya, itu karena dipotret pakai handphone. Dan itu tidak menjawab permasalahan yang ada pada ijazah. Jadi artinya, ya senyumin aja.
Dan kalau dia berjanji, ya mengatakan bahwa akan menyelesaikan dalam waktu setahun, 1 tahun. ya kita tunggu aja, senyumin aja. Tapi saya kok yakin nggak jadi. Soal ajakan diskusi terbuka sama dia. Ajakan diskusi terbuka gimana? Saya kontak checklist 1 diblokir. Semenjak tanggal 11 Maret, ya banyak sekali teman-teman itu yang diblokir semuanya. Jadi nggak ada lagi. Oke, maksudnya diskusi menurut saya diskusi aja terbuka kepada media. Halo, selamat datang kembali di akun saya, Endoflash. Mari kita review komentar-komentar para netizen terkait video tersebut. Rismon ketakutan akan dibongkar kedoknya, akhirnya minta RJ. Semangat Pak, di Konoha orang jujur memang selalu tersingkir. Jejak digitalnya begitu ngeri buat Rismon. Mendengarkan orang gila lagi cerita. Alkisah, penipu kena tipu, akhirnya tawuran sesama penipu. Semangat terus Mas Roy Suyo dan Dr. Tipa, semoga Anda berdua tetap istiqomah dalam memperjuangkan hak untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan mundurnya Rismon berbalik arah, tidak mengubah palsu ketika jadi asli. Semangat. Gerombolan 10 ekor mulai putus ekornya. Itu kata gerombolan sendiri loh, katanya 10 ekor. Lanjutkan, Roy jangan minta RJ sayang, bentar lagi tidur makan gratis. Keledai sama keledai saling bantah, Rismon ayam sayur. Itu sebab sebelahnya perlu diruqyah kayaknya. Coba ajak uji jasa Rismon. Kurnia kelihatan mulai pucat mukanya. Siap-siap makan nasi omprengan kamu Roy Panci. Amin, semoga Rismon sadar. Roy jangan lupa siapin penopang leher dan kursi roda. Kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Maju terus, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Sangat cerdas menurut saya Bung Roy ini dalam perjuangan tidak hanya berani, namun kecerdasan dan kesabaran juga diuji. Hebat banget sih beliau yang satu ini. Kasusnya memang dibikin panjang untuk mengurus stamina dan kocek Roy dan kawan-kawan. Kursi roda mana kursi rodanya? Roti busuk, Rismon mulutnya sudah dikasih amplop tuh. Temuannya buktikan, temuan di pasar pramuka buktikan biar rakyat tahu bukan omon-omon. Bukunya nggak laku-laku, wajarlah beralih, namanya buku sampah. Roy Suryo mantap. Roy Suryo jujur lucu juga setiap kali aku lihat video-videonya. Yang aku tunggu-tunggu cuma baju terbaru apalagi. Sehat selalu Pak Roy. Doakan menyertaimu untuk orang-orang yang berjuang menegakkan kebenaran. Akhirnya bapak-bapak itu tanpa kacamata hitam keren ya. Rakyat siapa percaya pembohong, hahaha. Kayak listrik. Buku sampah tuh buat bungkus nasi aja biar pas. Rismon itu sebenarnya taksido bertopeng. Maju terus Pak Roy Suryo, semua ada masanya, di kebenaran pasti akan menang. Rakyat lagi, aku rakyat gak ikut-ikut. Ia tempur di pengadilan, buktikan siapa yang betul-betul benar. Pasca bayarnya error si Rismon, kena super semar dong. Jangan mau ya Mas Roy kalau disuruh RJ lanjutkan sampai selesai. Hai Roy, brodol rambutmu, bentar lagi mau dia benaran. BES dan DHL cluster termulai, RHS cluster termula ultra. Gerombolan keledung saling gigit. Lanjut Roy Suryo bokar jasa palsu. Ketika kebohongan, kemunafikan akan membinasakan diri sendiri, kebenaran akan menang. Salut buat RT dan RH dan kawan-kawan. Itu artinya kaummu diperang sama Rismon. Selalu kompak Bang Roy dan Mbak Tipa untuk menyuarakan kebenaran, bukan modus dan tipu-tipu. Sekumpulan orang stres terus keluar-keluar biar kami punya hiburan. Emang badut itu fungsinya untuk ditertawakan. Rismon ini baru gentel berani mengungkapkan kebenaran walaupun menyakitkan. Ini yang dinamakan pejuang kebenaran, bukan pejuang kesalahan. Roy pancong auto kejang-kejang. Penjilat Bang Rismon. Alhamdulillah Roy dan Tipa masih kompak. Ngoceh terus Roy sebelum dipenjara, masyarakat gak peduli Roy, hahaha. Saya sangat senang melihat kalau si Roy ini masih bertahan. Tapi kepolisian kok lama sekali dilimpahkan berkasnya ke pengadilan. Ada apa dengan Polri ini? Si ibu ini bentar lagi nangis-nangis dibui wak. Roy Suryo emang keren. Ini otak-otak orang yang gak waras.
Semoga saja Pak Roy gak seperti Rismon. Aku dari awal ngikutin ini, salut banget dengan Pak Roy. Nyali dan keberaniannya gak ketanding, gak punya rasa sedih meskipun ditersangkakan. Gerombolan pembenci lucu-lucu. Lunjukkan Roy, Bui sudah siap menanti. Aku gak sabar lagi melihat Rismon ya, pasangan roti debat di rakyat bersuara. Hahaha. Terus maju pantang mundur ya Mas Roy dan Dokter Tifa. Katanya bulan puasa setannya diikat, kok Mas ada setan yang dilepas? Maju terus Pak Roy, mantap. Oleng perahu ya, bentar lagi masuk hotel Paradeo. Tangkap semuanya, ternyata ini gerombolan orang sakit hati yang bisa move on. Kasihan sekali Roy Panci. Roy Panci takut diajak adu mekanik Rismon. Rebutan pepesan kosong. Maju terus Pak Roy Surya, tapi maaf kalau di penjara aku nggak ikut. Tifa sudah nggak bisa senyum lagi. Tetap sehat, amanah juangnya Pak Roy. Maju terus bos sampai detik terakhir sebelum masuk penjara. Ternyata Risma sama aja, sama-sama palsu dan pemalsu. Pangeran nipu negoro, mantan hahaha. Hore, akhirnya sama gerombolan ahli Tifa tipu perang dengan gerombolannya. Udahlah, mending tarung aja pelaku. Tersangka sama tersangka adu mekanisme ini ke ODGJ-nya biar nanti ketahuan siapa yang lebih parah ODGJ-nya. Kalau memang Risma menemukan kebenaran, harusnya diskusi, ajak Roy Suryo soal temuan kebenaran, bukan tiba-tiba berbalik arah. Kelihatan banget ada sesuatu jadinya. Badut semakin lucu aja. Para ODGJ lagi pada memaksakan kehendak buat mencari pembenaran. Coba lihat raut muka yang sampingnya. Roy Suryo akan dikasih kuliah gratis oleh Rismon, sama seperti kasus Jessica. Pak Roy, mudah-mudahan sehat selalu ya, bongkar terus ijazah. Kapan Roy masuk penjara, sudah muak lihatnya. Gerombolan aura setonnya kuat banget. Kasihan deh lu Panci, sesama tuyul mulai keseru. Ayo galang dana donasi untuk saling berbagi, membantu pembela kebenaran. Luruskan marwah bangsa Indonesia, selamatkan bangsa dari kepalsuan dan kehancuran. Udah kebaca ujungnya donasi. Aku nyumbang Panci.